Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Novia Rahmawati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi pendidikan guru sekolah dasar, tingkat 3 semester 5. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang karakteristik dan kebutuhan anak cerdas berbakat. Perbedaan program pendidikan anak cerdas berbakat dengan anak biasa bukan sekadar berbeda, tetapi secara kualitatif memang harus berbeda. Perbedaan kualitatif ini mutlak perlu karena anak-anak cerdas berbakat memiliki karakteristik dan kebutuhan serta permasalahan yang berbeda dari peserta didik yang biasanya. Sekalipun pengembangan program pendidikan untuk peserta didik, anak cerdas berbakat akan menyangkut berbagai pertimbangan aspek filosofisnya. Tujuan pendidikan peserta didik anak cerdas berbakat. Anak cerdas berbakat pada umumnya memiliki karakteristik seperti membaca pada usia lebih muda, membaca lebih cepat dan lebih banyak, perbendaharaan yang luas, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, mempunyai minat yang luas, juga terhadap masalah yang dewasa, mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri, menunjukkan keaslian diri. Nah, lalu karakteristik dan kebutuhan anak cerdas berbakat. Perbedaan program pendidikan anak cerdas berbakat dengan anak biasa bukan sekedar berbeda, tetapi secara kualitatif memang harus berbeda. Perbedaan kualitatif ini mutlak karena anak cerdas berbakat memiliki karakteristik dan kebutuhan serta permasalahan yang berbeda dari peserta didik biasanya. Sekalipun pengembangan program pendidikan untuk peserta didik anak cerdas berbakat akan menyangkut berbagai pertimbangan aspek filosofis. Anak cerdas berbakat pada umumnya memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama, membaca pada usia lebih muda. Yang kedua, membaca lebih cepat dan lebih banyak. Yang ketiga, memiliki pembendaharaan yang luas. Yang keempat, mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Yang terakhir, mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa. Dan selanjutnya tentang penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat secara konvensional dapat dikelompokkan ke dalam beberapa model, yaitu yang pertama, akselerasi atau acceleration. Mode akselerasi ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memasuki SD pada usia dini, loncat kelas, atau mengikuti bidang studi tertentu di kelas tinggi. Lalu yang kedua yaitu pengayaan. Model pengayaan ini dengan memberikan tugas-tugas tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan unggul, model ini dapat memenuhi harapan anak cerdas berbakat dengan tidak memisahkan mereka dari teman-teman yang biasa. Lalu yang ketiga yaitu kelas khusus. Model ketiga ini adalah pengelompokan berdasarkan kemampuannya. Model ini dapat berupa kelas yang khusus gitu di dalam sekolah. Model pengelompokan berdasarkan kemampuan dikhawatirkan akan menumbuhkan sikap eksklusif gitu, elitisme, dan memiliki perasaan berbeda dari yang lain. Lalu yang keempat, bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini bagi anak-anak cerdas dan berbakat merupakan sebuah kebutuhan, memahami kebiasaan siswa cerdas dan berbakat serta peranan konseling dalam menangani permasalahan yang timbul akibat kekhasannya, yaitu itulah yang sangat penting, di mana guru sebagai konselor bagi siswa berkemampuan unggul sangat penting peranannya. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat.
Penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat secara konvensional dapat dikelompokkan ke dalam beberapa model. Antara lain, yang pertama akselerasi. Model akselerasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk mulai dari memasuki SD pada usia dini, loncat kelas, dan mengikuti bidang studi tertentu di kelas tinggi. Yang kedua, pengayaan. Model pengayaan yaitu dengan memberikan tugas-tugas tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan unggul. Model ini dapat memiliki harapan anak cerdas berbakat dengan tidak memisahkan mereka dari teman-teman yang biasa. Yang ketiga, kelas khusus. Model ketiga ini adalah pengelompokan dan berdasarkan kemampuan. Model ini dapat berupa kelas khusus di dalam sekolah. Model pengelompokan berdasarkan kemampuan dan dikhawatirkan akan menumbuhkan sikap eksklusif, elitisme, dan memiliki perasaan berbeda dari yang lain. Yang terakhir, bimbingan konseling. Bagi anak-anak cerdas berbakat, bimbingan konseling merupakan sebuah kebutuhan memahami kekhasan siswa cerdas dan berbakat, serta peran konseling dalam menangani permasalahan yang timbul akibat kekhasannya adalah sangat penting, di mana guru sebagai konselor bagi siswa berkemampuan unggul sangat penting perannya. Lalu yang selanjutnya, teknik bimbingan bagi anak cerdas berbakat. Nah, karakteristik anak berbakat masalahnya yang digambarkan pada bagian terdahulu, yaitu mengandung implikasi bagi kemampuan layanan bimbingan anak cerdas berbakat. Layanan bimbingan yang dimaksud tidak diarahkan kepada layanan yang bersifat eksklusif, melainkan dikembangkan secara terpadu dalam sistem bimbingan yang ada. Layanan bimbingan bagi anak cerdas berbakat tetap bertolak belakang dari pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk pribadi, sosial, dan makhluk Tuhan. Dengan kata lain, anak cerdas berbakat dipandang sebagai suatu keutuhan. Dicukupkan sekian untuk penjelasan dari kami, kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.